Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Soleh kelas 7B. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali, bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran atau rutinitas pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ustaz harapkan semoga soleh-soleha bisa menyimak dengan maksimal apa yang akan Ustaz jelaskan terkait materi kita pada hari ini nanti. Nah, terlebih dulu silakan soleh-soleha persiapkan buku PAI-nya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar materi itu halaman 36, yaitu tentang pengertian iman dan tauhid. Nah, sebagaimana yang sudah Ustaz share pada malam tadi pada kegiatan pembelajaran kita. Nah, baik, silakan apabila sudah disiapkan bukunya dan dibuka pada halaman 36, saya akan mulai menjelaskan materi kita hari ini. Nah, kita hari ini membahas tentang pengertian iman. Nah, kira-kira soleh-soleh ada yang tahu nggak nih? Apa sih pengertian iman itu? Nah, atau arti dari iman itu sendiri itu apa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Bahwa iman itu artinya adalah percaya. Nah, waktu kita di SD kadang sudah belajar kan arti iman itu sendiri. Nah, kadang di SD kita juga sudah belajar iman itu kira-kira ada berapa. Nah, ada bisa jawab nggak, Soleh? Soleh kelas 7B. Iya, benar sekali bahwa iman itu ada 6 butir atau 6 poin iman. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Oke, tahan dulu ya jawabannya. Nanti terkait poin-poin yang ada di rukun iman itu nanti akan Ustaz sebutkan dan jelaskan. Oke? Nah, di sini kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian iman. Nah, iman dalam bahasa Arab artinya mempercayai atau meyakini. Nah, dapat dilihat di layar HP-nya. Nah, sehingga iman artinya itu membenarkan semua perkara keimanan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal saleh dengan anggota badan, atau beramal dengan perbuatan, mengamalkannya dengan perbuatan. Nah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, al-imanu ma'rifatu bil qalb wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Nah, yang artinya iman adalah pengetahuan atau keyakinan di dalam hati, ungkapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Nah, jadi artinya di sini ialah bahwa apabila kita sudah misalnya mempunyai iman atau tertanam iman dalam hati kita, nah itu secara tidak langsung kita sudah mempercayai atau meyakini. Nah, salah satunya meyakini apa? Meyakini misalnya bahwa yang wajib disembah itu adalah Allah. Artinya Allah lah Tuhan kita. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu selain kita meyakini dengan hati, terus kita juga misalnya melafazkan, mengikrarkan dengan lisan kita bahwa aku nih beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Nah, kita ucapkan dengan lisan kita. Nah, selain itu kita juga harus membuktikan iman itu melalui apa? Melalui perbuatan kita. Apa contohnya, Soleha? Kira-kira ada yang tahu? Iya, benar sekali. Dengan cara
melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada lagi? Iya, dan juga menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan perkara iman dengan hati, terus mengikrarkan dengan lisan, dan beramal saleh dengan anggota perbuatan. Seperti itu. Terus yang pertama, di sini ada 3 unsur penting dalam iman. Nah, kira-kira apa saja sih? Nah, baik. Nah, iman memiliki 3 unsur penting yang menjadi ukuran keimanan seseorang kepada Allah. Nah, jadi ada 3 unsur nih yang menjadi tolak ukur keimanan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedalam apa sih atau setinggi apa sih keimanan orang tersebut misalnya, atau misalnya keimanan Mas Rafid misalnya sama Allah itu. Nah, di sini ada 3 poin supaya kita dapat mengetahuinya. Yang pertama itu membenarkan dengan hati. Nah, artinya apa? Artinya meyakini kebenaran bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak untuk diibadahi atau disembah, dan meyakini kebenaran semua rukun iman. Nah, artinya apabila kita sudah misalnya tertanam dalam hati kita iman tersebut, selain kita meyakini misalnya kebenaran bahwa hanya Allah yang atau Tuhan yang kita sembah, kita juga harus meyakini poin-poin lainnya yang ada di rukun iman. Nah, seperti misalnya iman kepada para malaikat. Nah, itu kita juga harus meyakininya sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah ya. Tidak boleh tanggung, harus sepenuh hati. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, keyakinan ini diikrarkan secara lisan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kan tentang syahadat. Nah, bahwa syahadat itu ialah pintu seseorang, baik kita orang muslim atau misalnya orang non muslim, ketika hendak masuk Islam, yang pertama dia harus lakukan ini adalah membuka pintu itu, atau membuka pintu itu. Apa pintunya? Pintu gerbangnya apa untuk bisa masuk ke dalam Islam? Yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, itu ini kunci bagi para umat Islam. Nah, apabila misalnya kita secara tidak langsung mengucapkan perkataan atau perbuatan yang itu menuju kepada pengingkaran terhadap atau hal yang membatalkan kalimat syahadat, nah itu bahaya sekali bagi kita ya. Jangan sampai, seperti yang sudah Ustadz jelaskan kemarin, bahwa ada hal-hal baik itu perkataan atau perbuatan yang dapat membatalkan syahadat itu sendiri. Nah, jangan sampai kata-kata atau perbuatan itu menjadi senjata makan tuan, bumerang bagi kita sendiri ya. Nah, jadi setiap kata yang kita keluarkan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu harus kita pikirkan matang-matang. Apakah perkataanku ini atau perbuatan ini nantinya bisa malah menjadi senjata bagi diri kita sendiri. Artinya dapat mengeluarkan kita atau mengikis keimanan kita itu sendiri. Nah, terus yang ketiga, keyakinan yang ada di dalam hati dan diikrarkan dengan lisan itu harus dibuktikan dengan cara apa? Yaitu dengan cara perbuatan. Contohnya beramal saleh. Nah, yaitu meliputi apa saja? Mentaati ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Ustaz katakan bahwa kita ini sebagai umat Islam utamanya, bahwa semua yang kita lakukan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua sudah diatur lah, baik dari Allah maupun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh misalnya saja ketika kita bangun tidur, artinya kita tidak udah bangun gitu aja, enggak kan. Nah, bagaimana bangun tidurnya sesuai dengan anjuran Rasulullah? Nah, ada doa-doanya kan, ada tata caranya. Terus saya bangun tidur, mandi misalnya, mandi pun begitu juga. Ketika kita mau masuk WC tidak asal langsung dua kaki kedua-keduanya terus kita langsung masuk ke WC, enggak kan.
Nah, ada juga cara-caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai begitu kita tidur lagi sama, itu juga ada tata caranya, ada contohnya. Siapa contohnya? Itu Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau hendak tidur, apa saja yang beliau lakukan, amalan-amalan apa aja yang beliau lakukan. Nah, jadi semuanya sudah diatur dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah diatur lah. Makanya di sini di SMP IT ini kenapa soleh-soleha dianjurkan untuk menghafal doa-doa, baik itu doa sehari-hari ataupun hadis, yaitu salah satu fungsinya untuk menambah pengetahuan. Selain pengetahuan, diharapkan juga soleh-soleh nanti itu apa yang soleh-soleha baca, baik itu hadis ataupun doa sehari-hari, bisa soleh-soleha praktekkan di rumah. Artinya ketika tidak di rumah saja, ketika soleha berada di luar pun diharapkan soleh-soleha bisa mempraktekkan doa atau hadis itu tersebut. Misalnya ketika lagi makan, misalnya lo kan nanti itu ada itu doa atau hadis larangan makan sambil berdiri. Nah, itu bisa. Misalnya nih lupa lo pas lagi makan atau makan pentol lagi berdiri, oh iya kan ini ada hadisnya. Nah, secara langsung soleh-soleh ingat hadis tersebut dan kemudian mempraktekannya. Berarti yang harus kulakukan ini, aku harus makan dengan duduk, nggak berdiri. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada rukun iman. Nah, di sini rukun iman yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang mukmin adalah semua rukun iman yang 6. Nah, ingat ya, rukun 6 yang 6 itu adalah rukun iman. Kalau yang 5 itu rukun Islam. Nah, yang pertama itu ada iman kepada Allah. Nah, artinya di sini kita harus sebagai umat Islam kita harus benar-benar mengesahkan Allah. Artinya seperti apa yang sudah kita ucapkan di 2 kalimat syahadat yang bunyinya bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, maksudnya di situ ialah kita hendaknya mengesahkan Allah. Apa artinya mengesahkan? Tidak menyekutukan Allah. Nah, gitu, seperti itu. Artinya hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Terus yang kedua, beriman kepada para malaikat. Nah, artinya malaikat-malaikat yang sudah diutus oleh Allah itu kita juga wajib meyakini dengan sepenuh hati. Ya, misalnya seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Semuanya itu wajib kita ketahui lah. Terus kepada kitab-kitab Allah. Nah, sudah belajar kan kemarin tentang kitab-kitab Allah apa saja. Nah, itu juga harus wajib kita yakini. Terus iman kepada para rasul. Nah, iman pada hari akhir, dan iman pada takdir baik dan buruk. Nah, itu bahwa rukun iman itu ada. Nah, jadi ke-6 poin ini harus benar-benar kita yakini dengan sepenuh hati. Artinya tidak cukup kita yakini saja, artinya kita ikrarkan juga dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan cara perbuatan kita. Nah, seperti itu. Bagaimana sikap kita ketika kita menunjukkan iman kepada Allah, yaitu dengan cara menjauhi segala larangannya dan mentaati apa yang sudah diperintahnya. Terus cara kita beriman pada malaikat itu dengan cara apa? Salah satu contohnya dengan selalu merasa mawas diri, artinya was-was bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada yang mencatat. Artinya di samping kanan dan kiri kita ada 2 malaikat yang masing-masing memiliki tugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Nah, di situ fungsinya untuk apa? Agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak lah. Nah, dan
agar kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Terus perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan apa? Dengan meyakini adanya kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil. Nah, seperti itu. Terus perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Nah, salah satu contohnya apa? Misalnya dengan meneladani kisah-kisah para nabi atau rasul terdahulu, ataupun mencontoh perilaku atau suri tauladan yang telah dicontohkan oleh para nabi terdahulu, terutama Nabi Muhammad SAW. Nah, terus iman pada hari akhir. Nah, di sini bagaimana perilaku yang mencerminkan kepada iman kepada hari akhir, yaitu dengan apa? Dengan selalu rajin beribadah. Artinya supaya kita bisa membawa bekal. Artinya kita nanti pada hari akhir itu ada bekal untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus iman pada takdir baik dan takdir buruk. Nah, artinya segala sesuatu yang telah terjadi pada kita, pada diri kita itu semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus yang kedua yaitu lanjut materi tentang tauhid. Nah, kira-kira ada yang tahu tauhid? Ayo, tadi sudah sedikit Ustadz singgung tentang tauhid ini. Nah, salah satu makna dari dua kalimat syahadat yang bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu, salah satu maknanya adalah merujuknya pada tauhid ini. Nah, apa arti tauhid? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. 100 untuk soleh-soleha. 7B. Bahwa tauhid itu adalah arti besarnya atau arti dari garis besar itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari mengesahkan? Bahwa tidak menyekutukan Allah. Kita tauhid ialah mensatukan, tidak menduakan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Artinya tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain hanya pada Allah, tidak memohon kepada pepohonan, bebatuan, atau misalnya makhluk lain, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud tauhid lah. Nah, jadi saya jelaskan, iman kepada Allah artinya meyakini penuh bahwa hanya Allah pencipta, pemilik, dan pengatur atas segala sesuatu yang ada di alam ini, sehingga hanya Dia yang berhak untuk disembah. Nah, keyakinan ini disebut sebagai akidah tauhid. Nah, akidah berarti keyakinan. Nah, sedangkan tauhid berarti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan ini mengharuskan kita melakukan 3 hal. Yang pertama itu ada apa? Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Nah, dalam hal ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Perlu diingat bahwa tauhid rububiyah ialah meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Nah, terus yang kedua ada apa? Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Nah, itu dinamakan tauhid uluhiyah. Nah, jadi hal yang berkaitan dengan ibadah itu dinamakan sebagai tauhid uluhiyah, sedangkan hal-hal yang terkait penciptaan dan pengatur alam semesta itu dinamakan tauhid rububiyah. Nah, itu. Terus yang ketiga ada mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, al-asma wa as-sifat. Nah, ada berapa asmaul husna? Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar sekali, ada 99. Dan sifat Allah ada berapa? Ada 20 sifat yang dimiliki Allah yang kita ketahui selama ini. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, nah, dan seterusnya. Sedangkan asmaul husna itu ada 99. Saya harapkan soleh-soleha sudah mengetahui ke-99 dan ke-20 al-asma wa as-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Kemudian itu ada tauhid rububiyah. Nah, lanjut. Nah, jadi dalam bahasa Arab Rob. Nah, jadi tauhid rububiyah ini diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata Rob, artinya pencipta atau pemelihara. Oleh karena itu, tauhid rububiyah artinya meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan semua makhluk, memilikinya, menghidupkannya, dan mematikannya. Terus memberi rezeki, memberi manfaat, dan mudarat. Nah, mengabulkan doa, dan lain-lain. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengatur dan memelihara makhluk-makhluknya. Artinya, ini terkait penciptaan dan yang memelihara semua yang ada di muka bumi ini. Nah, baik itu yang menciptakan, misalnya nyamuk lah, menciptakan bakteri kecil itu pun. Nah, itulah salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekuasaan itu dimiliki oleh semua makhluk. Bahkan kita lihat seperti pada saat sekarang ini yang tengah melanda kita, virus itu sekecil apa sih barangnya, makhluknya loh, makhluk yang tidak kelihatan. Nah, tapi apa, makhluk yang sekecil ini itu bisa melumpuhkan semua negara, beberapa negara, ya enggak? Bahkan senjata-senjata seperti misalnya senjata-senjata yang terhebat pun yang ada, yang dimiliki oleh beberapa negara, misalnya Rusia, Amerika, yang mana senjata misalnya nuklir, terus bom atomnya, apa bisa memusnahkan makhluk semacam virus COVID ini? Nggak bisa. Semuanya lumpuh oleh virus COVID ini. Nah, sampai bahkan perekonomian, pendidikan, peribadatan sempat di lockdown kan beberapa bulan lalu. Nah, itulah apabila sudah Allah menunjukkan kekuasaannya, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai makhluk yang lemah. Artinya Allah lah yang maha kuat, yang maha memiliki kekuasaan. Seperti itu. Terus dan juga pada firman Allah dalam Quran surah Al-An'am yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan atau Rob selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan Rob bagi segala sesuatu. Nah, segala sesuatu bahasa yang dilihatkan di sini, tidak segala alam. Nah, segala alam kan berarti khusus untuk misalnya alam di dunia ini. Nah, tapi di sini bahasanya adalah segala sesuatu, artinya mencakup seluruh. Nah, seperti itu. Terus di situ ada dialog antara Ibrahim dan Namrud. Terus yang di bawahnya ada dialog juga. Nah, silahkan nanti soleh-soleh sambil baca. Lanjut kita ke tauhid uluhiyah. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan pada pertama tadi, bahwa tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan ibadah. Nah, uluhiyah diambil dari kata ilah, artinya sesuatu yang disembah, ditaati, dihormati, dipuji, dicinta, ditakuti, dan diharapkan. Artinya semua di sini mencakup tentang bentuk tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti tunduk di sini ialah ibadah, baik itu taat, hormat kita kepada Allah. Nah, itu. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya, seperti yang difirmankan Allah pada Quran surah Az-Zariyat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, di sini Allah menerangkan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa tugas kita di dunia ini tidak lain dan bukan hanya untuk beribadah. Nah, bahkan jin pun disuruh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Karena seyogyanya tugas kita di dunia ini adalah menjadi khalifah, artinya yang memperbaiki semua ini, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah
Nah, di situ terjadi dialog antara Tuhan dan malaikat, Allah dan malaikat. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, di situ sempat malaikat iri. Artinya, kenapa manusia diciptakan padahal mereka kelak di dunia itu hanya dapat melakukan kerusakan di muka bumi. Terus kata Allah dijawab bahwa aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui, seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu kenapa kita ada di dunia ini. Terus orang yang memiliki keyakinan yang benar tentang tauhid rububiyah harus dibuktikan dengan menjadikan hidup dan matinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ada kisah dari seorang waliullah yang namanya itu siapa, Ustaz lupa siapa. Nah, pokoknya dalam syair beliau mengatakan seperti ini. Ya Allah, apabila aku beribadah kepadamu hanya karena aku takut akan neraka, maka bakarlah aku dalam neraka itu. Nah, tetapi apabila aku beribadah kepadamu hanya mengharapkan surgamu, maka campakkanlah aku dari surgamu itu. Nah, artinya si wali ini itu beribadah kepada Allah benar-benar semata-mata karena Allah. Artinya tidak mengharapkan balasan lagi, tidak mengharapkan yang namanya pahala itu, dia tidak mengharapkan lagi. Artinya hidup dia, mati dia, bahkan ibadahnya pun sudah hanya untuk Allah. Nah, saking cintanya sang wali itu kepada Allah. Nah, seperti itu. Akibatnya kalau dalam bahasa kita itu logika anak kecil. Apa maksudnya logika anak kecil? Nah, kadang kita lihat anak kecil atau misalnya seumuran kita nih, kadang kalau disuruh orang tua kita, misalnya Mas Royan misalnya, atau Mas Genta misalnya, tukarakan mama pang gula setengah kilo. Nah terus kadanak mae lu mainan game nah jangan misalnya lo. Nah uma ayo ja, nah mama beri upah nah 5.000. Nah terus mendengar ada upah nih, hancap ayo ja ma sini nah ulun tukarakan nah, tapi bujuran lah kena upahi. Nah seperti itu juga kita nih sebagai ibaratnya manusia atau makhluk yang awam. Artinya kita beribadah pada saat ini berarti masih mengharapkan pahala loh. Ibaratnya Allah tuh memerintahkan kita untuk misalnya sholat, zakat, haji. Nah, tapi di sisi lain kita juga mengharapkan imbalannya. Apa imbalannya? Yang kita harapkan itu pahala. Ya kan? Misalnya kita sholat, berarti kita sholat itu kan mengharap supaya dapat pahala loh. Nah itulah gambaran kita seperti anak kecil. Nah seperti itu. Nah baik, soleh-solehah, mungkin penjelasan terkait materi kita hari ini yaitu pengertian iman dan tauhid cukup sampai di sini. Apa yang sudah Ustaz jelaskan kira-kira sampai di sini. Apabila ingin bertanya, silakan bisa japri ke WA Ustadz, chat pribadi, dan insya Allah nanti Ustadz akan jawab. Dan bagi yang bertanya itu nanti akan Ustadz berikan poin lah. Jadi jangan malu bertanya. Semakin banyak bertanya, semakin bisa menambah wawasan soleh-soleha lah. Jadi jangan takut bertanya. Oke? Nah baik, mungkin dari Ustadz sekian. Salah hilapnya Ustadz mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi atau ada kekeliruan, bahwa yang benar itu hanya datang dari Allah dan yang salah itu datang dari diri Ustadz sendiri. Ustadz akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.